sampo, pasti emas jadi ketombenya. Sopan nih. Maksud jadi ketombenya sih? Apa ini buat Mbak Fitri aja ya? Jangan ah. Kalau Mbak Fitri mau, gaya hidupnya pasti mahal. Bedaknya mahal, bajunya mahal, dan nggak mau makan jengkol. Mendingan buat Yayang Mak aja deh. Kakek, kakek. Mon, kamu tuh ngapain sih nungging-nungging begitu? Tante nggak lihat apa? Di situ ada arwah kakeknya Dewi yang meninggal. Kakek kok bisa ada di sini? Bukannya kakek tadi sudah naik bus? Kakek itu sudah naik bus, tapi kakek turun lagi. Karena kakek ini curiga sama kamu. Itu ternyata benar, kata Temon. Kalian berdua itu belum menikah. Jadi kakek belum meninggal. Tapi mukanya kok udah hancur. Dari tadi juga udah hancur, Mon. Aduh, Mas Temon tadi udah cerita sama kakek kalau kita ini pura-pura kawin. Ya udah. Tadi teman pikir itu arwahnya kakek. Masa ditanyain arwah, jawabnya bohong. Mas Temon gimana sih? Gara-gara Mas Temon cerita kan Dewi jadi gak dapet warisan. Lagian nggak mau sih kawin sama gue. Terus bagian tante mana, Mon? Tante nggak denger apa? Temen aja nggak kebagian. Kalau tante mau kebagian warisan, nah, tante kawinin aja tuh kakeknya Dewi. Kenapa cintaku selalu bertepuk sebelah tangan? Tepuk sebelah tangan. Nah, kalau ini bisa. Ini. Nah ini. Aiso. Padahal aku udah menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku. Pamintaku nyima situase atau runtut tanah sahra runtungan. Tahu opung kau sedang gundah gulana. Berdendang pula sendiri. Kok Opung tahu sih? Opung ini orang pandai. Belum tahu kau? Orang pinter, orang pandai. Pasti Opung lulusan universitas ya? Opung kau ini rektor Universitas Gunung Sitoli. Taunya kau? Tak pikir rektor universitas mana? Gunung Toli. Sitoli Janggeroba itu. Toli. Nah, itu dia. Oh, Ompong dari sana ya? Jangan menghina kau ya. Opung, bukan ompong. Oh iya ya. Maaf Opung. Dengar saya tadi Ompong. Opung bisa bantu saya nggak, Pung? Macam saja kau. Apa persoalannya? Iya, saya... Tahu opung itu, tahu opung. Kau pasti tak disukai oleh kekasih kau. Iya kan? Bertepuk sebelah tangan kau. Kok Opung tahu sih? Kalau gitu, tolong saya dong, Pung. Gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan pujaan hati saya itu, Pung? Kecil itu. Gampang buat opung. Syaratnya apa, Pung? Buka muncung kau tuh. Hah? Buka muncung kau tuh. Muncung? Iya, mulut kau buka. Oh, mulut. Mulut muncung. Yang lebar lah. Keluarkan lidah kau. Tarik napas kau. Tarik terus. Terus. Kayak anjing kena racun, Pung. Banyak cakap kau, ku tampar muncung kau nanti. Ini syarat. Ini syarat dari opung buat kau. Terus caranya gimana, Pung?
Allah, Mak. Caranya kau bakarlah ini. Kau isap. Ah? Kau hembuskan asapnya ke muka kekasih kau tuh. Macam dia menurut dia. Paham kau? Padahal ini kan rokok biasa. Kok ada kesaktiannya sih? Tapi ini kan, Pung, Pung, oh, Pung, 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 oh, Pung, Pung, oh, Pung, Pung. Loh, Opung jadi cungkring begini? Opung. Emangnya gue udah tua, Pak? Opung tadi ada Opung, lihat Opung nggak? Opung siapa sih? Dasar kecoak berkilau, Petromak berjalan lu. Lu mimpi ya kok? Mana balik song lagi? Lu tuh yang opung. Terus Bude, emangnya Bude nggak mau punya suami lagi? Mau sih, Ki. Tapi apa ada yang mau ame Bude? Aduh Bude, namanya jodoh tuh nggak ada yang tahu Bude. Ya kan? Bener, Ki. Bude sering kesepian. Apalagi lu ame Udin kan jarang di rumah. Tapi kira-kira siapa ya yang cocok jadi suami Bude? Yang pastinya sih Bagong. Enak aja lu, Din ya. Emangnya gua emak apaan mau sama si Sebot? Sebot apaan Bude? Setengah botak. Bagong Sebot, sekarang panggilannya Bagong Sebot. Ki, itu sama juga dengan kober. Apaan tuh Din Kober? Kecoak berkilau. Bagong Sebot Kober. Tapi Mak, Bagong cinta berat lu sama emak sampai bertonton. Masa bodoh? Pokoknya gue kagak mau denger nama entu lagi. Gue benci. Iya benci, bener-bener cinta. Mau gue mogok masak? Mak, Lu sih Din, wah kacau loh. Kalau Bude sampai mogok masak, gue makan apaan nih? nih makan bantal. Emangnya gue tikus? Lu tuh, tikus got. Aduh, rokok lisong pemberian Opung itu manjur nggak ini ya? Soalnya kalau nggak manjur, bisa-bisa aku digampar sama Yayang. Soalnya mukanya kan tak sembur pakai asap rokok ini. Mas Bagong, Mbak Fitri. ngapain ngomong sendiri Mas Bagong? Nganu Mbak, Mas Bagong lagi ngapalin naskah. Soalnya besok mau ikut casting main iklan. Wow, hebat dong Mas Bagong. Iklan apa? Iklan sampo Mbak. Oh, pasti Mas Bagong jadi iklan sampo anti ketombe, ya kan? Betul Mbak Fitri. Ya iyalah, nggak ada rambutnya. Lagian Mas, kalau jadi model iklan sampo, pasti Mas jadi ketombenya. Sopan nih. Maksud jadi ketombenya sih. Apa ini buat Mbak Fitri aja ya? Jangan ah. Kalau Mbak Fitri mau, gaya hidupnya pasti mahal. Bedaknya mahal, bajunya mahal, dan nggak mau makan jengkol. Mendingan buat Yayang Mak aja deh. Kutu kupret. Ngapain sih lu di sini? Kayak setan jelangkung aja lu datang kagak diundang. Minggir nggak lu? Lu kagak lihat tapi gue lagi ngepel. Yang bilang Yayang tidur juga siapa? Kok marah-marah melulu sih Yayang? Sabar dong. Nanti cepet tua lu. Ya jelas aja gue marah dong. Sekarang minggir nggak lu? Kalau nggak gue gebuk nih. 1, 2, 3. Mas Bagong, apa kabar?
Baik. Kita duduk yuk. Ogah ah. Ih, kalau lama-lama berdiri kan pegal. Habis nggak ya yang gandeng sih? Ya ayo, yuk.